saya Suhaima Prareski dari Fakultas Psikologi UIN Malang. Di video kali ini, aku bakalan ngebahas tentang self-harm atau yang dikenal juga dengan self-injury. Apa itu self-harm? Self-harm adalah segala tindakan yang dengan sengaja dilakukan untuk menimbulkan rasa sakit dan kerusakan pada tubuh sendiri. Ada 3 bentuk self-harm. Yang pertama, major self-mutilation, self-harm yang tergolong parah atau ekstrim, sampai berdampak kerusakan organ tubuh yang tidak bisa diperbaiki atau rusak permanen. Yang kedua, ada stereotype self-mutilation. Self-harm ini tergolong menyakiti diri lebih ringan, tetapi sering dilakukan berulang-ulang dan bisa juga berdampak fatal. Yang ketiga, superficial self-mutilation. Self-harm yang tergolong sangat wajar dan ringan, bahkan banyak yang melakukannya tanpa sadar. Tapi nggak cuma melukai fisik saja nih, ada juga yang melakukan perilaku self-harm dengan meminum alkohol atau obat-obatan secara berlebihan dan dengan sengaja melakukan hubungan seks dengan cara yang nggak aman, yang bertujuan untuk meluapkan emosi negatif alias self-harm. Perilaku self-harm ini memberikan kepuasan tersendiri bagi individu yang melakukannya dan membuat individu tersebut lebih merasa lega. Dan juga rasa sakit yang ditimbulkan dari self-harm ini dapat menggantikan rasa sakit yang dirasakan secara emosional, yang mana rasa sakit tersebut tidak dapat dijelaskan oleh dirinya sehingga lebih memilih untuk menyakiti fisiknya. Nah, perlu diketahui nih, kenapa rasa sakit fisik bisa menggantikan rasa sakit emosional? Hal ini dikarenakan fungsi otak yang berperan dalam memberikan respon terhadap sakit itu sama. Misalnya, kalau sakit hati, pasti badan juga akan ikutan sakit. Kalau nggak sakit, akan merasa lemas. Itu dikarenakan keduanya saling mempengaruhi. Bukannya self-harm bikin lega ya? Self-harm itu nggak ada manfaatnya. Hal itu malah bikin kita ngerasa bersalah kepada diri sendiri, jijik karena tubuh kita penuh luka, bahkan bisa menimbulkan rasa benci dan hilangnya rasa empati kepada diri sendiri. Dan dari dampak yang negatif yang ditimbulkan, akan mendorong kita untuk terus melakukannya lagi dan menjebak kita dalam lingkaran setan si self-harm ini. Penyebab self-harm itu apa sih? Seperti yang sudah dibahas, individu yang melakukan self-harm ini merasa bahwa dengan melukai dirinya sendiri dapat melepaskan rasa emosional negatifnya, seperti perasaan cemas, depresi, marah, perasaan bersalah atau sedih yang dipendamnya. Karena ketidaktahuan diri mengenai bagaimana cara mengatasi rasa emosi negatifnya, kurangnya pemahaman tentang emosi yang ia rasakan, kesulitan mengekspresikan emosi membuat individu tersebut akhirnya melakukan self-harm dan menjadikannya sebagai jalan keluar. Nah, penyebab self-harm juga dilakukan karena ada alasan untuk menghukum diri sendiri loh. Jadi, individu yang melukai dirinya sendiri merasa bahwa mereka berhak melakukannya atas dasar apa yang terjadi dalam hidup mereka. Mereka tidak memiliki keterampilan mengatasi permasalahannya dan memilih self-harm sebagai bentuk kekecewaan terhadap diri sendiri. Individu tersebut memiliki perasaan penolakan, kesepian, kebencian pada diri sendiri, kemarahan, dan berbagai perasaan negatif lainnya. Tetapi ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan dan ujungnya memilih self-harm sebagai jalan keluar agar ia bisa merasa hidup kembali dengan rasa sakit yang ia rasakan. Nah, umumnya penyebab self-harm terjadi karena masalah sosial, trauma psikologis, dan gangguan mental. Perilaku self-harm rentan terjadi pada orang yang sedang mengalami kesulitan hidup dan masalah sosial, misalnya menjadi korban bully di sekolah atau tertekan dengan tuntutan dari orang tua dan guru. Bisa juga karena sedang konflik dengan keluarga, pasangan, dan teman, atau mengalami krisis identitas yang menyangkut orientasi seksual. Kemudian trauma psikologis, kehilangan orang yang dicintai dan menjadi korban kekerasan emosional, fisik, atau seksual bisa membuat seseorang merasa hampa, mati rasa, dan rendah diri. Mereka menganggap dengan menyakiti diri sendiri bisa mengingatkan dirinya bahwa ia masih hidup dan merasakan sesuatu layaknya orang lain. Kemudian yang terakhir, gangguan mental. Ini bisa muncul sebagai gejala dari beberapa penyakit mental seperti gangguan mood, depresi, gangguan makan, gangguan stres pasca trauma, gangguan penyesuaian atau gangguan kepribadian ambang. Nah, kalau menurut Cornell University Self-Injury and Recovery Research and Research menjelaskan bahwa penyebab individu melakukan self-injury atau self-harm ini karena sebagai mekanisme coping diri.
Jadi, self-harm ini dilakukan sebagai cara seseorang merasakan sesuatu saat mengalami mati rasa atau kehampaan dan mengalihkan perhatiannya dari depresi atau kecemasan. Beberapa individu melakukan self-harm itu untuk membuat luka yang melambangkan rasa sakit emosional mereka. Sementara individu yang lain melakukan self-harm sebagai cara untuk menghindar untuk mengungkapkan perasaannya kepada orang-orang terdekatnya. Terus, cara ngatasinya gimana? Yang pertama, mencari bantuan. Untuk teman-teman yang sedang berjuang mengatasi permasalahan ini, mulai bicarakan perasaan dan kondisi yang sedang dialami kepada orang-orang terdekat dan terpercaya. Dengan membicarakan perasaan kamu secara langsung, dapat membantu kamu mengurangi dorongan untuk self-harm dan bisa membantu orang terdekatmu memahami emosi kamu. Yang kedua, mengenali kondisi diri. Mengenali situasi apa yang memicu kamu untuk melakukan self-harm dan kondisi seperti apa yang mendorong kamu melakukannya. Biasanya ada barang tertentu dan waktu tertentu yang membuat kamu melakukannya. Jadi, kamu harus jauhin barang-barang dan hindari kondisi tertentu yang membuat kamu ke-trigger. Misalnya jauhin gunting, pisau, cutter, dan lain-lainnya. Kemudian, ekspresikan emosi negatif yang dirasakan. Kalau kamu lagi merasa sedih, luapkan saja semua emosi. Kamu boleh nangis, boleh teriak, dan boleh melampiaskan perasaan kamu, tapi tidak melukai diri sendiri dan orang lain. Ingat, jangan pendam perasaan. Dan lebih bagus lagi kalau kamu bisa mengidentifikasikan dan menuliskan perasaan negatif apa yang lagi kamu rasain. Kemudian, temukan perilaku pengganti. Kamu harus mulai mengganti perilaku negatif kamu dengan hal yang tidak berbahaya. Kamu sibukin tangan kamu supaya bisa lebih teralihkan dari dorongan self-harm. Kamu juga bisa mengalihkannya dengan bermain sel, menulis, bermain gitar, mencuci piring, makan, menggenggam es batu, meramas bola karet, dan lainnya. Yang terakhir, dapatkan bantuan profesional. Jika semua cara di atas sudah kamu lakukan tetapi masih mengalami kesulitan, jangan segan untuk menghubungi profesional. Perilaku self-harm ini harus segera diatasi loh, agar tidak semakin buruk bagi mental dan fisik kamu. Pelaku self-harm perlu mendapatkan perawatan khusus dari ahli kejiwaan baik psikolog maupun psikiater. Secara umum, beberapa langkah penanganan pada penderita self-harm meliputi perawatan medis dan terapi konseling. Penderita self-harm yang mengalami luka atau masalah kesehatan lain perlu segera mendapat pertolongan medis baik berupa rawat jalan maupun rawat inap. Kemudian, terapi dan konseling. Terapi dan konseling dengan psikiater atau psikolog bertujuan untuk mencari tahu penyebab tindakan self-injury sekaligus menemukan cara terbaik untuk mencegah pasien melakukan tindakan ini lagi. Jenis terapi yang bisa dilakukan antara lain psikoterapi, terapi perilaku kognitif, terapi kelompok, dan terapi keluarga.